Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Terus pagi hari ini pagi yang cerah. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita di hari-hari ini. Kita akan mulai ibadah kita pada Minggu 21 November 2021 dengan doa syafaat. Kami persilakan kepada Bapak Daniel. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama satukan hati kita untuk kita berdoa pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala layak maya kalama segala maya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami ucap syukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama kembali Tuhan. Kami datang kepadamu di dalam ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau hadir di dalam ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang mengambil alih ibadah kami Tuhan. Sehingga puji-pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih biarlah Engkau melalui hamba-hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri memakai hamba-Mu ini Tuhan. Engkau sendiri yang menyembunyikannya di belakang salib-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini memberitakan isi hati-Mu Tuhan. Firman-Mu boleh tertanam di setiap kami Tuhan. Menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau tempat pelindungan kami yang teguh Tuhan. Satu karang kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk dimanapun saat ini tengah dilakukan ibadah Tuhan. Baik melalui onsite online Tuhan. Yang Kau tolong Tuhan ibadah kami Tuhan. Biar ibadah kami dari awal, tengah, sampai akhir yang berjalan dengan baik Tuhan. Dan Kau sendiri yang hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kau sendiri yang memberkati ibadah kami Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan. Yang berbeban berat boleh memperoleh jalan keluar Tuhan. Dan yang saat ini Tuhan dalam pergumulan hidupnya Tuhan, kami percaya jamahan-Mu Tuhan atas kami semuanya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan pada pagi hari Tuhan kami merindukan Tuhan. Kami rindu bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Kami membawa segala keberadaan kami Tuhan. Seluruh hidup kami Tuhan. Dan Engkau sendiri yang akan melayakkan kami Tuhan. Untuk kami bisa menyembah Engkau Tuhan melalui puji-pujian kami Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan dimanapun ibadah saat ini tengah dilakukan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kembali kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Niko Nyoto Raharjo Tuhan beserta keempat wakilnya Tuhan di dalam pengembalaan GBI Gatot Subroto Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang Kau pilih, Kau tetapkan Tuhan. Kira Pentakosta ketiga Tuhan. Untuk bersama-sama membawa kami Tuhan menjadi umat yang serupa dengan-Mu Tuhan. Umat yang layak Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan penuhi setiap kami Tuhan. Mari Tuhan Kau kemanapun hamba-Mu pergi memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan senantiasa pada hamba-Mu Bapak Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Kesehatan yang sempurna Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami CK4 Tuhan. Bapak Wiliar Kak untuk Tuhan. Juga gereja-gereja yang ada di bawahnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau memakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan dalam penggembalaannya. Terlebih di CK4 Tuhan. Apapun yang hamba-Mu kerjakan Tuhan. Pelayanannya Tuhan Kau berkati secara luar biasa Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Sehingga melalui hamba-Mu ini Tuhan banyak jiwa dimenangkan Tuhan Yesus. Berkati CK4 di bawah pembalaan Bapak Wiliar Kak untuk ya Tuhan Yesus. Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, gembala kekasih kami Tuhan, Pak Bimbi Pranoto Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kau tempatkan di GBI Mampang Perapatan Tuhan untuk membawa kami jemaat-Mu Tuhan, jemaat yang bergereja lokal Tuhan untuk kami bersama-sama bertumbuh bersama Tuhan dan bersama-sama memenangkan jiwa-jiwa datang padamu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati Pak Kumimbi Tuhan.
Berkati Tuhan yang rencana besok untuk operasi pengambilan silikon Tuhan, dan penglihatannya sembuh seperti sedia kala tanpa bantu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, berkati Tuhan, berkati, beri kelancaran Tuhan, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus Pak Bibi sempurna Tuhan penglihatannya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pelayanan, berkati pekerjaannya Tuhan. Di dalam pengembalaan gereja Mampang Tuhan ku berkati Tuhan. Juga Bu Gemrina Tuhan sebagai tiang doa Pak Bimbi dan tiang doa bagi kami semuanya Tuhan Yesus. Kau berkati lagi Tuhan, Kau mengasihi Bu Gemrina Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, hamba-Mu yang setia ini Tuhan, berkati lebih lagi. Juga Natnat dalam studinya Kau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk keluarga besar hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Dan Kau sendiri yang memberikan pelindungan, penyertaan yang sempurna, kesehatan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Engkau melawat bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan jadi bangsa yang luar biasa Tuhan. Menjadi bangsa yang maju Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terlebih terima kasih Tuhan, terima kasih untuk bangsa kami yang saat ini boleh bersama-sama bekerja sama Tuhan, sehingga COVID boleh turun terus Tuhan. Dan kami percaya ini karena Engkau sendiri Tuhan yang memimpin Tuhan melalui anak-anak-Mu, pemimpin-pemimpin negara ini Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh merasakan betapa Engkau baiknya Tuhan untuk setiap kami, untuk bangsa kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk ekonomi yang mulai tumbuh Tuhan Yesus. Engkau berkati bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bangsa kami ada di mata-Mu Tuhan Yesus. Engkau sendiri akan memberkati melawat bangsa kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan. Kami memberkati Bapak Presiden Jokowi, juga Kiai Maruf Amin Wakil Presiden kami Tuhan Yesus. Juga para kabinet menteri Tuhan, pejabat paling tinggi negara Tuhan sampai tingkat rendah Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberkati pemimpin kami Tuhan Yesus, takut akan Tuhan senantiasa pada mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh memerintah Tuhan dengan bijaksana Tuhan, takut akan gentar pada Engkau Tuhan. Sehingga membawa bangsa ke ini bangsa yang maju Tuhan, bangsa yang merdeka Tuhan Yesus, bangsa yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan banyak anak-anak-Mu ya Tuhan yang berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Kami mau menguserahkan para pemimpin kami Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk DKI Jakarta Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk DKI Jakarta Tuhan. Dan kota-kota penyangga, Depok, Tangerang, Kepulauan Seribu Tuhan, Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, di dalam nama Tuhan Yesus damai untuk DKI Jakarta Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang memberkati DKI Jakarta Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk DKI Jakarta aman, DKI Jakarta sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gubernur Pak Anies dan Wakil Gubernur Pak Risa Tuhan Yesus. Berkati pemimpin kami ini Tuhan Yesus, berkati roh takut akan Tuhan senantiasa pada pemimpin kami Tuhan, sehingga boleh menjalankan tugasnya dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kecamatan Mampang Perapatan Tuhan, di mana gereja-Mu berdiri, GBI Mampang Perapatan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau berdoa Tuhan jiwa-jiwa di Mampang Perapatan Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Kau sendiri akan melawat mereka Tuhan. Kau sendiri yang akan membukakan tudung yang melindungi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tahu Tuhan Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus. Berkati Mampang Perapatan Tuhan, kelurahan-kelurahan yang ada Tuhan, kelurahan Kuningan Barat, kelurahan Mempela Mampang, Bangka Tuhan Yesus, Tegal Parang Tuhan, Mampang Perapatan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat pelindungan-Mu sempurna atas Mampang Perapatan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk bangsa pilihan-Mu Tuhan, untuk Yerusalem, bangsa Israel Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu atas mereka Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang akan membukakan selubung mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh tahu Tuhan Juru Selamat dunia sudah datang 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus, dan menjadi Juru Selamat dunia Tuhan Yesus. Lebih kami rindu Tuhan, Engkau sendiri akan menjamah mereka Tuhan, Engkau sendiri akan memberkati mereka Tuhan.
Kami mau serahkan Tuhan bangsa Israel ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk GPI Mampang Perapatan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk gereja-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati kami semuanya Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang melawat setiap kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Di setiap rumah kami masing-masing Engkau akan jumpai kami Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Yang lemah, yang letih berbeban berat, Engkau beri kelegaan Tuhan Yesus. Engkau sendiri Tuhan yang mengurapi setiap kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Berkati kami Tuhan GPI Mampang Perapatan Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama menutup tahun 2021 ini dengan gemilang ya Tuhan Yesus. Dengan mengandalkan Engkau lebih lagi Tuhan memasuki tahun yang baru nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati para pemimpin kami, para diaken kami, Bapak Daru, Bapak Sujadi, Bapak Dian, Bapak Tommy Tuhan Yesus. Berkati Tuhan hamba-hambamu ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan, berkati sekolah minggu GC, ibadah umum Tuhan. Juga setiap program-program yang ada Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau cukupkan segala keperluan yang kami perlukan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang saat ini tidak bisa bersama-sama ibadah secara online Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga akan memberkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan, nyata atas mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan, kami siap untuk ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Berkati hamba-hambamu Tuhan Yesus. Lebih hambamu Pak Niko yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati hambamu ini Tuhan. Dan biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Engkau urapi kami Tuhan Yesus. Kau siapkan hati kami Tuhan Yesus. Kau bawa kami lebih lagi Tuhan. Sehingga kami boleh masuk hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Engkau sendiri akan menyempurnakan doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita satukan hati kita. Ucap syukur. Sebab Dia baik. Selama-lamanya kasih setia-Nya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah El Shaddai. Dia adalah Ramaya Sande. Di Ramaya Syarara Ramaya Su. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Buka hatimu, buka mulut. Dia adalah Ramaya Syarara Ramaya Su. Yang sudah bisa berbahasa roh. Bahasa roh. Yang belum bisa naikkan pujian, naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Engkau yang berkuasa. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya la 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 ya sha la 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 ya se. Kita ya la 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 ta ka ya la 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 ya sha ya la 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 ya su. Kita mata ka ya la la ya su. Tanggalkan setiap beban, tanggalkan setiap masalah, taruh di mezbah Tuhan. Dan Dia akan berperkara hari-hari ini dalam kehidupanmu. Ya la 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 ya sha la 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 ya sa ka ya la 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 ta ka ya la 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 ya sha. Ini jemaat-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau hadir pada pagi hari ini ya Allah. Melawat rumah demi rumah. Melawat jemaat-Mu Tuhan. GPI Mampang Perapatan pada pagi hari ini. Biarlah Rabaya Sanda ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah.
katakan ku sembah Kau Allah hidup. Sembah Kau Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu. Kami mau sembah Kau Allah yang berkuasa. Sembah Kau Allah kuasa. Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu. Sama-sama katakan, Kau memberkati hidupku. Berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku. Amin. Dengan segala kebaikan-Mu. Ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Berkati hidup. Terima kasih Tuhan buat siap berkat-Mu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu ya Allah. Kami mau naikkan syukur, kami mau terus naikkan syukur kepadamu ya Bapa. Kami mau katakan sebab Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Yes Lord. Sekali lagi katakan, Kau berkati hidupku. Kau berkati dengan segala kebaikan. Ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kini ku naikkan syukur. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kini ku naikkan syukur. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Terima Tuhan, naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Allah. Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu ya Allah. Ya Rabba ya Shalala ya Sek ya Rabba ya Shalala ya Rabba ya Su. Ya Rabba ya Taka ya Rabba ya Shalala ya Rabba ya Rabba ya Rabba.
kasih Tuhan. Sebab itu kami ingin memuji, ingin bersyukur, ingin menyembah-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sejemaat yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan, lebih lagi sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan Allah, bersama dengan Allah, kita dapat melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kemarin saya sempat mengantar kalender tahun 2022 ke rumah Kamelan. Puji Tuhan, Kamelan sudah sempat menginap di Opnam selama 3 hari di GMC. Tuhan kemarin sudah kembali ke rumah. Terus juga dapat saksian juga dari Kanita juga hari-hari ini sedang dipulihkan sama Tuhan. Saudara, bersama-sama dengan Allah, beserta dengan Allah, kita dapat melakukan perkara yang besar dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat, bukan dengan apa yang kita sanggup pikirkan atau yang kita doakan, tapi apa yang nggak pernah kita lihat, apa yang nggak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang mengasihi Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Serta dengan Allah kita hadapi semua. Tiadaku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus, amin. Tiadaku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, dan badai pun menerjang, tiadaku ragu lagi selamanya. Katakan Yesus sahabatku, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenal-Mu. Sebab Engkau jalan kebenaran, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi, amin. Untuk pengikut-Mu Yesus, yes Lord. Tiada ku ragu lagi walau banyak rintangan, yes, dan badai pun berhenti. Tiada kami ragu lagi, ragu lagi untuk selamat. Katakan Yesus sahabatku, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenal-Mu. Sebab Engkau jalan kebenaran, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu, bagi setiap
orang yang percaya padamu. Haleluya. 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 Kalau kita percaya sama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar sebab Dia, Tuhan, adalah Allah yang ajaib. Amin, saudara. Kasih setianya terus nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita diberkati, kita boleh hidup sampai saat ini, kita boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu hanya karena Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, katakan nikmat kebajikan, nikmat kebajikan setia bagiku, balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita mulai pujian dari awal, sama-sama katakan kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan sedia bagiku, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Katakan sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segala, dan anugerahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan kamu diberkati, memberkati, saling memberkati saudara. Kristus kepala sanggup untuk menyedia, kamu diberkati, diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Engkau sanggup untuk menyediakannya. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi, atas sempurna anugerah Tuhan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita akan sama-sama membaca Pentakosta ketiga dan Mazmur 91 akan dipimpin oleh Kak Jun. Silakan. Di-unmute dulu, Kak. Kak Jun masih mute. Maaf. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berbadi di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baik, kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan sebuah pujian. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan dalam dari Terima kasih buat berkat-Mu yang sudah kami terima.
takut, katakan siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Terima kasih ya Allah. Kau telah menjadikan kami biji mata-Mu. Terima kasih Bapa. Dengan apa dapat kami balas segala kebaikan-Mu dengan anugerah-Mu Tuhan. Yes Lord, selain puji, selain sembahkan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan syukur buat kasih-Mu ya Allah. Terima kasih kami boleh jadi biji mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kenapa dapat kami balas hanya pujian, penyembahan, pengagungan kepada Engkau Tuhan. Dapat kami berikan dan persembahkan Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami akan diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk firman-Mu. Firman-Mu boleh menjadi pelita buat setiap kaki kami, terang buat setiap jalan-jalan kami ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar umat-Mu boleh diberkati dengan firman-Mu pada pagi siang hari ini ya Allah. Firman-Mu boleh meloncat keluar, firman-Mu boleh menjadi rema Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Terima kasih berkati hamba-Mu Pendeta Dr. Sindiko Toroharjo Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu, nama Tuhan Yesus. Kita semua yang rindu untuk mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan David. Shalom semuanya. Yesaya 32 ayat 15 sampai dengan 17 berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sesuai dengan Yesaya 32 ayat 15 yang berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Ini bisa diartikan bahwa orang Kristen padang gurun akan menjadi orang Kristen kebun buah-buahan hanya kalau ada pencurahan roh dari atas. Jadi, hanya kalau ada pencurahan roh dari atas, maka orang Kristen padang gurun akan berubah menjadi orang Kristen kebun buah-buahan. Dikatakan bahwa di padang gurun selalu berlaku keadilan, sedangkan di kebun buah-buahan tetap ada kebenaran. Jadi, tanda bahwa seseorang itu Kristen padang gurun adalah kalau selalu memberlakukan keadilan. Sedangkan kalau orang itu adalah Kristen kebun buah-buahan, selalu melakukan kebenaran. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ini adalah keadilan.
Tetapi Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kalau ada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan barang siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini adalah kebenaran. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ini adalah keadilan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah kebenaran. Kalau kita melakukan kebenaran, maka kita akan mengalami damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bukankah ini yang kita cari selagi masih ada di dalam dunia ini? Karena itu kita harus selalu berdoa. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu, supaya aku selalu melakukan kebenaran. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena itu, Bapa menghendaki, Bapa mencari penyembah-penyembah benar, yaitu mereka yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ingat, jangan sampai kita menyembah Bapa dalam roh dan keadilan. Bukan rahasia lagi bahwa ada orang-orang yang berbahasa roh, tetapi mereka adalah Kristen padang gurun yang selalu memberlakukan keadilan. Hatinya kotor oleh kemarahan, oleh sakit hati, oleh kepahitan. Ini bukan penyembah-penyembah benar. Ini bukan penyembah-penyembah yang dikehendaki oleh Bapa. Ini bukan penyembah-penyembah yang dicari oleh Bapa. Kalau kita adalah penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, pasti penyembahan kita benar di hadapan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 7. Maka kita sebagai orang percaya, yaitu penyembah-penyembah benar, juga diajak ikut menderita bersama Kristus. Sebagai seorang penyembah benar, yang pertama, kita diibaratkan sebagai seorang prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian, ia berkenan kepada komandannya. Di sini, sebagai penyembah benar, kita diajarkan bahwa prioritas utama kita adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Memikirkan soal-soal penghidupan adalah nomor berikutnya. Hal yang kedua, kita sebagai penyembah benar diibaratkan sebagai seorang olahragawan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sebagai penyembah benar, kita tidak sekedar hanya masuk surga, tetapi masuk surga dengan mendapatkan mahkota. Katakan amin. Untuk itu, kita harus hidup berdisiplin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan rela mengorbankan hal-hal yang menghalangi kita untuk mendapatkan mahkota, termasuk mungkin hobi-hobi kita. Yang ketiga, sebagai penyembah benar diibaratkan sebagai petani yang harus siap bekerja keras dalam pengharapan akan tuaian, meskipun dalam waktu yang relatif lama. Dalam Titus 3 ayat 8 dikatakan, kita harus berusaha sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Artinya kita harus bekerja keras. Kita juga harus berusaha sungguh-sungguh supaya kita kedapatan tidak bercacat celah pada waktu kedatangannya. Untuk kita bisa mengerti akan semua hal ini, maka kita harus mengingat perkataan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 7, yaitu Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu.
saya juga berdoa agar kita semua mengerti makna ajakan untuk ikut menderita bersama Kristus. Sebagai penyembah-penyembah benar, kita juga harus mengikuti tiang awan dan tiang api. Kalau mereka bergerak, kita juga harus bergerak. Kalau mereka diam, kita juga harus diam. Pada waktu zaman Musa, tiang awan dan tiang api bisa dengan waktu yang lama berada di satu tempat. Tetapi ada kalanya hanya beberapa jam saja. Mungkin mereka kadang-kadang tidak bisa mengerti. Tapi satu hal yang mereka lakukan, mereka taat untuk mengikuti gerakan tiang awan dan tiang api. Hal yang seperti ini yang juga kita harus lakukan sekarang dengan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Ku cinta, ku puja, ku sembah selamanya. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Ku cinta, ku puja, ku sembah selamanya. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Kalau kita melihat keadaan manusia di akhir zaman, seperti yang dituliskan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5, ternyata hal itu sekarang sedang digenapi. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mereka ini adalah orang-orang Kristen padang gurun. Karena itu sekali lagi, hanya pencurahan roh yang dari atas, yang artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga, sangat diperlukan hari-hari ini untuk menjadikan orang Kristen padang gurun menjadi orang Kristen kebun buah-buahan. Buku yang ditulis oleh Michael L. Brown yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2021 yang lalu dengan judul Revival or We Die. A Great Awakening is our only hope. Kebangkitan atau kita mati. Kebangunan besar adalah harapan kita satu-satunya. Buku ini berbicara tentang keadaan kekristenan di Amerika. Kesimpulan dari buku ini adalah sebagai berikut. Amerika diambang kehancuran. Harapan satu-satunya adalah lawatan kuasa dan hadirat Allah. Dr. Josh Barna merilis hasil survei tentang anak muda di Amerika pada tanggal 6 Juni 2021. Dikatakan bahwa pelayanan Kristen yang dipraktikkan oleh gereja dalam 5 dekade terakhir tidak akan efektif untuk generasi anak-anak muda
yang disebutkan sebagai generasi yang berbeda. Mereka ini tidak peduli terhadap bangsa Amerika, meragukan sejarah dan fondasi bangsa. Mereka mahir dalam teknologi, bebas secara seksual, labil emosinya, dan campur aduk roh. Saya katakan, perlu adanya pencurahan roh dari Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan membuat APT, yaitu Azusa Street Prayer Tower di Los Angeles, Amerika Serikat, yang akan terus berdoa supaya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga terjadi. Izin penggunaan tempat untuk APT sudah keluar. Haleluya. Sekarang kita sedang mengajukan izin renovasi gedung. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, di mana disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A, bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan itu, Roh Kudus dicurahkan. Mereka dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai Tuhan Yesus untuk melakukan amanat agung. Hari-hari ini, di era Pentakosta ketiga, kita harus melakukan hal yang sama, yaitu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, supaya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga terjadi, sehingga amanat agung selesai. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mempunyai kesaksian bagaimana dengan melalui unity terjadi gerakan doa yang mengakibatkan kebangunan rohani yang dahsyat. Pada tahun 2002, Ibu Bridget, seorang pendoa syafaat di tempat kita, mendapatkan suatu penglihatan. Dia melihat saya memakai jas di sebuah stasiun kereta api. Kemudian ada suara, change destination, change destination. Waktu penglihatan itu disampaikan kepada saya mendapatkan pengertian bahwa akan terjadi perubahan dalam pelayanan saya. Ketika saya sedang bertanya-tanya kepada Tuhan tentang hal ini, tiba-tiba saya merasakan bahwa kemuliaan Tuhan yang membuat kita menjadi satu, sesuai dengan Yohanes 17, turun ke atas saya. Apa yang saya alami? Terjadinya tekanan-tekanan dalam hidup saya, sampai saya tidak tahan. Dan bertanya kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan, kalau saya bersalah pada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Ampuni saya. Tuhan menjawab, Niko, selama ini kamu sombong, kamu arogan. Sekarang kamu harus melakukan 2 hal. Yang pertama, turunkan nama gerejamu yang kau bangga-banggakan. Yang kedua, kamu harus meminta maaf kepada gereja-gereja lain.
Mungkin selama ini dengan secara tidak sadar, karena pelayanan saya yang begitu sukses, membuat saya sombong dan membuat sakit hati gereja-gereja lain. Dengan tidak berpura-pura, artinya dengan tulus hati, saya melakukan apa yang Tuhan suruh. Di tengah-tengah saya melakukan itu, tiba-tiba roh rekonsiliasi turun. Ini terjadi antara saya dengan gereja-gereja lain, dan juga di antara gereja-gereja itu. Setelah terjadi rekonsiliasi, maka roh doa turun melanda Indonesia. Saya ingat bagaimana para pemimpin gereja sering berkumpul untuk berdoa bersama-sama. Rumah-rumah doa yang tadinya hanya berada di beberapa kota saja, tiba-tiba menjadi ratusan kota. Tahun 2003 diadakan NPC, yaitu National Prayer Conference di Gelora Bung Karno. Yang mana ini belum pernah terjadi di Indonesia. Pada waktu terjadi gerakan doa itu, tiba-tiba saya sakit alergi. Saya tidak bisa makan makanan yang enak, sebab banyak bumbu-bumbu makanan yang tidak bisa saya makan. Tiba-tiba Tuhan itu berkata kepada saya, "Kamu sedang puasa Daniel." Oh, jadi rupanya puasa Daniel itu artinya makan makanan yang tidak sedap atau tidak enak. Setelah Daniel berpuasa 21 hari, malaikat Tuhan datang kepadanya untuk memberitahukan apa yang akan terjadi pada bangsa Israel. Saya merasakan bahwa Tuhan juga akan berbicara kepada saya tentang Indonesia. Pada suatu hari ketika saya sedang menonton VCD transformasi, tiba-tiba saya menangis. Dan tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, Indonesia akan mengalami transformasi. Setelah kejadian itu, saya mulai sering memperkatakan bahwa Indonesia akan mengalami transformasi. Ternyata yang mendapatkan bahwa Indonesia akan mengalami transformasi bukan saya saja, tetapi hamba-hamba Tuhan yang lain juga mendapatkan hal yang sama. Di tengah-tengah doa untuk terjadinya transformasi, tiba-tiba pada tahun 2004, kita dikejutkan oleh bencana tsunami yang melanda Aceh, di mana lebih dari 200.000 orang yang meninggal. Tidak hanya itu, tetapi di beberapa tempat terjadi bencana alam seperti gempa bumi yang hebat. Selain itu, orang-orang miskin juga bertambah banyak. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, katanya Indonesia mengalami transformasi, tetapi mengapa terjadi hal-hal yang seperti ini? Tuhan tidak menjawab, tetapi yang pasti banyak orang yang bertobat. Ini adalah suatu kebangunan rohani. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Hari-hari ini kita sedang memasuki era Pentakosta ketiga, di mana kita sedang menunggu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung.
kita yang merindukan hal ini terjadi, maka kita harus melakukan seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14a tadi, yaitu berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Seperti yang kita alami pada zaman transformasi Indonesia, maka pada zaman ini Tuhan meminta agar gerejanya menjadi satu. Gerejanya unity. Kalau pada saat itu gereja GBI Gatot Subroto yang dipakai untuk rekonsiliasi di antara gereja-gereja sehingga terjadi unity, maka hari-hari ini hal yang serupa Tuhan meminta agar gereja-gereja tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Seperti yang saya lakukan pada waktu itu, di mana saya diminta untuk meminta maaf sehingga terjadi rekonsiliasi. Seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24 yang berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Biarlah kita sebagai gereja Tuhan melakukan ini. Jadi, kita sebagai gereja Tuhan harus sering mengoreksi diri. Apakah yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga, yang menghendaki agar kita menyelesaikan amanat agung? Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir ini akan terjadi kalau gereja-gereja Tuhan unity. Gereja-gereja Tuhan menjadi satu sehingga roh doa turun. Semua ini akan mengakibatkan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga terjadi. Mari, saya ajak saudara untuk mengangkat tangan. Kita nyanyikan sama-sama. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Oh Tuhan, ya Tuhan, aku berdoa saat ini ya Tuhan, jadikan gerejamu Tuhan menjadi satu, unity ya Tuhan. Aku berdoa buat anak-anakmu, gereja-gerejamu, agar mereka unity. Oh Tuhan, terima kasih, curahkan rohmu saat ini. Curahkan rohmu ya Tuhan, curahkan rohmu. Oh Rabba-rabba-rabba, membuat hati kami menjadi lembut ya Tuhan. Oh Rabba-rabba-rabba, oh Rabba-rabba-rabba, oh Rabba-rabba-rabba. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah.
Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih buat pesan-pesan-Mu kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus berdoa. Terima kasih. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Untuk mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau mendidik kami. Engkau menyembuhkan, Engkau juga menegur kalau kami salah. Tuhan terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu sekarang. Kalau ada hal-hal yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan itu. Langsung mari kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Minta ampun. Kau melihat ya Abah. Kau melihat mereka anak-anak-Mu yang sedang berdoa untuk minta ampun padamu. Kau mengampuni ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan yang dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih.
Kami berdoa buat anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kalau ada yang sakit, Engkau yang menyembuhkan mereka. Tuhan, mereka mempunyai bermacam-macam masalah. Engkau yang tolong mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin, amin, haleluya. Baik, kita akan sebelum ibadah kita akhirnya kita akan melihat pengumuman dari Bantu David. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas selama ini pada hari ini. Untuk Pak Niko Torado, Persebedo Singer dan Pemusik, untuk pendoa syafaat, Pak Daniel, lalu moderator host dan pembaca Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga Kak Jun, guru sekolah minggu dan guru junior church. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk 1 minggu ke depan, di hari minggu depan itu ada yang berulang tahun, yaitu pernikahan ya, Firman dan Vera, lalu ada Indra dan Cinta. Bagi namanya belum tercantum, maka dapat menghubungi juga. Baik, pertanggal 14 Oktober 2021 kita saat ini bergabung dengan CK4 Box Ministry dengan Gembala Bapak Pendeta Weliar Kauntu. Dari CK2 menjadi CK4. Selanjutnya, mari kita ambil bagian dalam doa bersama dengan tim gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa setiap hari Sabtu pukul 14.15 di Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mengundang untuk setiap jemaat GP Mamang Perabatan dapat mengikuti doa Fajar hari Sabtu depan 27 November 2021 jam 5 sampai dengan jam 6 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan dari Mazmur 5 ayat 4, Tuhan pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggumu. Firman Tuhan dan malaikat 3:10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak bukan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Bu Gemrina. Kami terus mengingatkan untuk walaupun nilai yang COVID terus menurun, tapi kita tetap harus waspada.
Kita sudah melakukan 6M, batasi mobilitas, menjauhi kerumunan, cuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak. Untuk yang belum divaksinasi, harap dapat mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Ya, kami ingatkan untuk orang tua yang memiliki anak berusia sekolah minggu maupun junior church, setiap minggu jam 8 sampai dengan 9 ada sekolah minggu online, jam 9 sampai dengan jam 10 ada junior church online. Lalu juga kita ingatkan kepada rekan-rekan jemaat yang lain yang mungkin belum bergabung dalam ibadah umum online, kita adakan setiap hari Minggu pukul 10 Indonesia Barat sampai dengan selesai. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita akan naikkan firman lagu Segala Puji Syukur. Nanti kita akan tutup doa sambil kita menaikkan doa juga buat Pagem yang hari ini akan menginap ya di rumah sakit GIC Tanjung Priok. Lalu untuk besok dioperasi ambil silikon di mata kirinya. Baik, kita akan naikkan pujian Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagi-Mu ya Allah. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi, katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Hey hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey hey, soraklah haleluya. Haleluya. Senpesu haleluya. Senpesu haleluya. Senpesu haleluya. Haleluya. Senpesu haleluya. Senpesu haleluya. Haleluya. Shout for joy. Shout for joy. Hallelujah. Shout for joy. Hallelujah. Hallelujah. Shout for joy. Hallelujah. Shout for joy. Hallelujah. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. 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 Bapak Yesus bahasa kasih-Mu ya Allah, firman-Mu pada pagi siang hari ini buat doa pujian penyembahan kami. Percaya Tuhan Engkau boleh diberkati oleh pujian penyembahan kami ya Bapa, yang bertahta di atas pujian setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau mengingatkan kami hari-hari ini Tuhan, untuk kami boleh menjadi Kristen, bukan Kristen padang gurun Tuhan, tapi kami boleh menjadi Kristen kebun buah-buahan Tuhan, di mana kami hari-hari ini merindukan pencurahan Roh Kudus-Mu ya Allah dalam setiap kehidupan kami, yang akan mengubahkan setiap hati kami, mengubahkan pola pikir kami, cara pandang kami ya Allah, sehingga kami hari-hari ini Tuhan Yesus
boleh mengalami Engkau. Hari-hari kami boleh berdoa, memuji, menyembah Engkau dalam unity Tuhan siang dan malam. Hari-hari ini kami terus menanti-nantikan Engkau ya Allah. Hari-hari ini Tuhan kami terus merindukan Engkau ya Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi siang hari ini Bapak. Kami juga mau bersatu hati. Mari kita angkat tangan buat Pak Gemini pada hari ini. Kiara labaya syara labara 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 laba siki nama takana nama ya syara nama ya seke kinara nama saka takara nama kasihmu Tuhan yang terus Bapak Engkau curahkan. Limpahkan Tuhan buat pagam Tuhan Yesus, kalau pada siang ini Tuhan begitu selesai ibadah akan langsung menuju ke GIC Tanjung Priuk Bapak. Ya Tuhan Yesus, Tuhan tolong pada malam hari ini Tuhan Yesus, dan esok pagi jam 7 boleh operasi Tuhan untuk mengangkat silikon mata kirinya Tuhan. Bapak, kiranya Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memakai para dokter Tuhan, memakai para medis Tuhan, peralatan yang digunakan boleh Kau putuskan ya Allah, sehingga operasi boleh berjalan dengan baik, operasi boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Jika Bapak kesehatan matanya juga boleh Bapak yang pulihkan Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur dan menopang kepada operasi pagam Tuhan esok hari ya Allah. Bapak mengucap syukur Tuhan buat rekan-rekan yang lain Tuhan. Kami percaya sakit boleh Engkau sembuhkan Tuhan. Kamelan juga pemulihan Tuhan sempurna Tuhan buat Kamelan Tuhan. Boleh sembuh sempurna ya Allah. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan kembali beraktivitas masing-masing Tuhan. Kami siap dengan berkat daripada Kau melalui hamba-Mu. Mari jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan kita di depan Tuhan Yesus. Kita percaya waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Terimalah berkat ini, kiranya damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dari putranya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan sedang menjemput kita dari awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih.